Pernah kepikiran nggak pertanyaan terbesar yang pernah kita ajukan sebagai manusia itu apa? Mungkin, apakah kita sendirian di alam semesta? Pencarian jawaban atas pertanyaan ini udah membawa kita ke tempat-tempat paling jauh yang bisa kita bayangkan. Tapi, gimana kalau jawabannya sebenarnya udah ada di sini, tersembunyi selama puluhan tahun? Coba deh bayangin sejenak, gimana kalau pesan yang selama ini kita tunggu-tunggu sebenarnya udah sampai puluhan tahun yang lalu dan entah kenapa kita nggak sadar sama sekali? Ini dia. 6 karakter inilah yang tiba-tiba muncul di hasil cetakan komputer seorang astronom pada suatu malam di tahun 1977. 6 karakter yang kelihatannya acak ini kemudian jadi pusat dari salah satu misteri terbesar dalam sains modern. Dan reaksi sang astronom, Jerry Ehman, cuma satu kata yang dia tulis tangan di pinggir kertas itu. Wow, gimana nggak kaget? Dia baru aja mendeteksi sinyal radio selama 72 detik dari luar angkasa. Sinyal yang luar biasa kuat, sangat spesifik, persis seperti sinyal yang kita harapkan datang dari peradaban alien. Dan setelah 72 detik itu, sunyi, senyap. Sinyal itu hilang dan nggak pernah terdeteksi lagi sampai sekarang. Nah, sinyal wow yang misterius ini sebenarnya cuma puncak gunung es dari sebuah teka-teki yang jauh, jauh lebih besar dan lebih dalam. Fenomena yang kita sebut keheningan kosmik yang agung. Jadi, ini dia inti masalahnya. Kalau kita hitung-hitungan di atas kertas, secara statistik, langit itu seharusnya ramai penuh dengan kehidupan. Tapi pas kita lihat ke atas sana, sepi, kosong. Nah, kontradiksi inilah yang dikenal sebagai paradoks Fermi. Semuanya berawal dari pertanyaan yang kelihatannya simpel banget loh. Waktu lagi makan siang di tahun 1950, fisikawan hebat Enrico Fermi sambil mikirin betapa luasnya alam semesta, tiba-tiba nanya ke teman-temannya, jadi, di mana semua orang? Pertanyaan itu sampai hari ini masih terus menghantui kita. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Galaksi kita ini umurnya 13 miliar tahun. Isinya ratusan miliar bintang. Secara teori, cuma butuh beberapa juta tahun buat satu peradaban canggih buat menyebar ke seluruh galaksi. Ditambah lagi, kita sekarang tahu kalau planet yang mirip bumi itu banyak banget. Jadi dengan semua kesempatan dan properti kosmik yang tersedia ini, kenapa sepi banget ya? Oke, buat mecahin misteri ini, para ilmuwan punya banyak banget teori. Tapi semuanya bisa kita kelompokin jadi 3 kemungkinan besar. Dan jujur ya, tiga-tiganya ini sama-sama bikin kita garuk-garuk kepala. Simpelnya gini, 1, mereka udah pernah ke sini dan pergi. 2, mereka emang ada di luar sana, tapi kita belum ketemu aja. Atau 3, ya, kita memang benar-benar sendirian di galaksi ini. Yuk kita kupas satu persatu. Oke, kemungkinan pertama, gimana kalau mereka udah pernah mampir? Ya, soal laporan UFO, para ilmuwan sih nggak anggap itu bukti kuat. Tapi, gimana kalau kunjungannya itu jutaan tahun yang lalu, jauh sebelum kita ada? Bahkan, ada loh teori yang super liar yang bilang kalau beberapa kepunahan massal di bumi itu jangan-jangan adalah jejak dari perang alien purba. Lanjut, kemungkinan kedua, mereka ada di luar sana, kita aja yang belum nemu. Kenapa? Ya, pertama, perjalanan antar bintang itu super susah dan butuh energi luar biasa. Mungkin juga mereka sengaja ngumpet, entah dari kita atau dari predator kosmik yang lebih ganas. Atau, ini yang agak suram nih, mungkin peradaban itu umurnya pendek. Mereka muncul, terus hancur sendiri sebelum bisa ketemu peradaban lain. Kayak 2 kunang-kunang di malam yang luas, berkedip di waktu yang berbeda, jadi nggak akan pernah saling lihat. Atau, bisa jadi kita aja yang salah dengerin di frekuensi yang keliru. Dan akhirnya, ada kemungkinan yang paling sepi. Mungkin kita benar-benar sendirian. Bisa jadi lompatan dari benda mati jadi kehidupan itu adalah sebuah keajaiban yang cuma terjadi sekali. Atau buat jadi cerdas kayak kita, butuh kondisi yang super langka. Kayak punya bulan sebesar bulan kita untuk menstabilkan iklim dan punya tetangga raksasa kayak Jupiter buat jadi tameng dari hantaman komet. Atau bisa jadi kehidupan itu banyak, tapi mereka semua terperangkap di lautan di bawah lapisan es tebal, nggak pernah tahu kalau ada alam semesta di atas mereka. Nah, dari semua kemungkinan yang bikin pusing tadi, mana yang benar? Jelas, kita nggak bisa cuma diam dan nunggu. Makanya para ilmuwan sekarang lagi aktif banget berburu jawabannya. Dan skala perburuannya ini gila-gilaan. Bayangin aja, ada lebih dari 200 miliar bintang di galaksi kita aja. Dan sebagian besar dari bintang-bintang itu punya planet. Jadi, lapangan bermain kita ini seluas alam semesta itu sendiri.
Tapi biar kita nggak kegeeran, astronom Jill Tarter punya analogi yang keren banget. Dia bilang, semua usaha pencarian kita sampai hari ini, itu ibaratnya baru ngambil satu gelas air dari seluruh lautan di bumi untuk mencari seekor ikan. Kita bahkan belum mulai menggores permukaannya. Jadi, gimana cara kita memancing di lautan kosmik ini? Secara umum ada dua cara utama. Kita bisa cari tanda hayati atau biosignatures. Ini tuh kayak bukti kehidupan sederhana, misalnya nemuin oksigen di atmosfer planet lain. Atau kita bisa cari tanda teknologi atau technosignatures, bukti peradaban canggih kayak sinyal radio buatan. Lebih spesifik lagi, apa yang dicari? Kalau tanda hayati, teleskop canggih kayak James Webb itu lagi ngendus atmosfer planet lain, cari gas kayak oksigen atau metana. Kalau tanda teknologi, proyek raksasa kayak Breakthrough Listen itu lagi pasang kuping, dengerin jutaan frekuensi radio, berharap ada sinyal yang menonjol. Dan kadang, kita cuma nemu hal-hal aneh yang nggak bisa dijelasin, kayak objek antar bintang misterius Oumuamua atau bintang yang cahayanya meredup secara nggak wajar. Semua perburuan ini pada akhirnya membawa kita kembali ke pertanyaan yang paling dalam, yang paling mendasar. Di balik semua teleskop dan teori-teori rumit, ini semua cuma tentang satu hal. Apakah kita benar-benar sendirian? Dan ini yang perlu kita ingat, apapun jawabannya nanti, itu bakal ngubah segalanya tentang cara kita memandang diri kita sendiri. Coba pikirin, nemuin mikroba di planet lain aja udah cukup buat bilang kalau kehidupan itu ternyata hal yang biasa di alam semesta. Tapi sebaliknya, kalau keheningan ini terus berlanjut, itu bisa jadi pertanda yang agak menyeramkan. Mungkin ada semacam filter hebat di depan sana, sebuah rintangan yang menghancurkan peradaban, dan kita belum sampai ke sana. Tapi jangan pesimis dulu, ada sisi lain yang penuh harapan. Seperti kata Jill Tarter lagi, kalau kita berhasil mendeteksi satu sinyal aja, itu artinya ada yang berhasil lolos dari filter hebat itu. Itu artinya kelangsungan hidup jangka panjang itu mungkin. Kalau mereka bisa, berarti kita juga punya kesempatan. Jadi, kita kembali lagi ke titik awal, tapi dengan perspektif yang jauh lebih luas. Di tengah alam semesta dengan miliaran galaksi, di mana setiap galaksi punya miliaran bintang, mungkinkah keheningan yang memekakan telinga ini justru adalah jawabannya? Mungkinkah kesunyian itu sendiri adalah pesannya? Nah, itu pertanyaan yang mungkin harus kita renungkan bersama.